Selamat datang dalam video penjelasan terkait materi mapel matematika yang keempat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video penjelasan ini, saya akan menjelaskan terkait materi logaritma. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang pertama kita masuk ke pengertian logaritma. Ya, jadi operasi logaritma itu merupakan kebalikan dari perpangkatan. Ya, perpangkatan sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Oke, yang pertama definisi logaritma suatu bilangan. Jika X sama dengan A pangkat N, maka A log X sama dengan N. Dan sebaliknya, jika A log X sama dengan N, maka X sama dengan A pangkat N. Hubungan antara bilangan berpangkat dan logaritma dapat dinyatakan sebagai berikut. A log X sama dengan N. Jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat N. Dengan A merupakan bilangan pokok atau basis, X merupakan numerus atau yang dicari nilai logaritmanya, dan N merupakan hasil logaritma. Nah, selanjutnya bentuk logaritma dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat dan sebaliknya, bentuk pangkat dapat dinyatakan dalam bentuk logaritma. Berdasarkan definisi di atas, kita dapatkan bentuk-bentuk berikut. Misal 2X sama dengan 5, jika dan hanya jika X sama dengan 2 log 5. Nah, kemudian 3Y sama dengan 8, jika dan hanya jika Y sama dengan 3 log 8. 5Z sama dengan 3, jika dan hanya jika Z sama dengan 5 log 3. Ya. Kemudian ada catatan di sini, jika logaritma dengan basis E itu merupakan bilangan Euler, maka ditulis ln B. Dan catatan yang kedua, bilangan pokok atau basis 10 tidak ditulis, sehingga 10 log A itu kita tulis log A ya. 10-nya tidak usah ditulis. Selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama itu ada, ubahlah bentuk pangkat berikut ini menjadi bentuk logaritma. Pertama ada 2 pangkat 5 sama dengan 32. Yang kedua 4 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/16. Penyelesaian yang A, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Maka dirubah dalam bentuk logaritmanya, yaitu 2 log 32 sama dengan 5. Ya. Yang B, 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1/16. Dirubah ke bentuk logaritmanya. 4 log 1/16 itu nilainya negatif 2. Kalau mau kita rinci yang ini, yang pertama, misal ya, 2 log 32. Kenapa hasilnya 5? Coba kalian bisa pahami ya. 2 log 32 itu kan 2 pangkat 5. Ya enggak? Nah, maka 2 log 32 itu hasilnya sama dengan 5. 5 diperoleh dari mana? Dari sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, contoh yang kedua. Nah, tentukan nilai dari logaritma di bawah ini. Yang pertama ada 3 log 27, yang kedua ada 5 log 625 atau 625. Penyelesaiannya, misalkan 3 log 27 itu X, maka 3 pangkat X itu hasilnya 27. Maka 3 pangkat X itu sama dengan 3 pangkat 3. Kenapa 3 pangkat 3? Karena 2 pangkat 7 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3. Sehingga di sini ditulis 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3. Maka X sama dengan 3. Kenapa X sama dengan 3?
Karena kan sebelumnya 3x sama dengan 3x sama dengan 3 pangkat 3. Nah, x sama dengan 3 itu diperoleh dari sini. X sama dengan 3. Jadi, nilai 3 log 27 sama dengan 3. Kemudian yang B, misalkan 5 log 625 itu kita misalkan sebagai x. Maka 5 pangkat x sama dengan 625 ya. Kemudian diperoleh 5 pangkat x. Di sini kurang x ya, typo ya. Berarti 5 pangkat x sama dengan 5 pangkat 4. 5 pangkat 4. Kenapa 5 pangkat 4? Karena 625 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 ya. Maka diperoleh x sama dengan 4. Jadi nilai 5 log 625 itu nilainya 4 ya. Kita masuk ke sifat-sifat dasar logaritma. Yang pertama ada a log a sama dengan 1. Nah, a log a sama dengan 1. Contohnya nih, 3 log 3 sama dengan 1. 5 log 5 sama dengan 1. 7 log 7 sama dengan 1. Nah, jika bentuknya a log a, maka hasilnya itu 1. Ini kan a log a, a-nya sama dengan 3. Ini juga 3, a-nya sama dengan 5. Ini 5, 7, 7 ya. Kemudian a log 1 itu nilainya 0 ya, 0. A log 1 itu nilainya 0. Kemudian yang ketiga ada a log a pangkat n, nilainya n. Nah, misal ya, ada 3 log 3 pangkat 2, maka hasilnya itu 2. A log a pangkat n itu nilainya n ya. Seperti itu, kita bisa tulis lagi 2 log 2 pangkat 4, maka hasilnya itu 4 ya. Kita bisa tulis lagi 7 log 7 pangkat 10 itu hasilnya 10 ya. Seperti itu ya. Kemudian log 10 itu nilainya sama dengan 1. Kenapa 1? Nah, log 10 itu aslinya itu log 10 pangkat 1. Karena pangkat 1, jadi pangkatnya tidak ditulis langsung log 10. Log 10 itu nilainya 1. Dari mana ya ini? Dari pangkatnya. Karena log 10 itu kan pangkat 1. Nah, maka hasilnya itu 1. Nah, contoh lagi. Log 10 pangkat 10 berapa? Ya 10, karena pangkatnya 10. Lagi, log 10 pangkat 8, nilainya berapa? 8, karena pangkatnya 8 ya. Perlu diingat seperti itu. Nah, kemudian yang ini itu penjabaran dari sifat-sifat dasar ya. Bisa dibaca dan dipahami. Kemudian masuk ke sifat-sifat logaritma. Ada 10 sifat di situ. Bisa kalian baca dulu. Sebelum kalian tonton video ini, kalian baca dulu materinya. Kalian pahami ya. Setelah kalian baca dan pahami termasuk sifat-sifat logaritma, kok kalian belum paham, kita masuk ke contoh soal dan mendengarkan penjelasannya, oke? Nah, udah, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada 3 contoh soal berdasarkan 3 sifat logaritma. Yang pertama itu ada 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, soalnya itu masuk ke sifat yang ini. Nah, iya kan? A log B plus A log C. Maka, kalau kita ketemu soal dalam bentuk seperti itu, langkah yang harus kita lakukan jadi A log B kali C. Maka di sini diperoleh sama dengan 2 log
4 dikali 8. Nah, 4 dikali 8 dihasilkan 2 log 32. 2 log 32. 2 log 32. 32 itu bisa kita rubah ke bentuk pangkat enggak? Bisa. Berapa? 2 log 2 pangkat 5. Nah, ini 2 log 2 pangkat 5 itu bentuk A log A pangkat N enggak? A log A pangkat N itu nilainya berapa? Nilainya itu N. Nah, di sini kan 2 log 2 pangkat 5. Maka 2 log 2 pangkat 5 itu nilainya berapa? 5. Ya. Seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua. 7 log 217 dikurangi 7 log 31. Nah, soal ini tuh bentuknya yang ini. Maka penyelesaiannya kita larinya kemana? Ke sini. A log B dibagi C. Nah, di sini bisa ditulis 7 log 217 dibagi 31. Besok kalian nulisnya kayak gini ya. 7 log 217 dibagi 31. Ya, seperti itu. Nah, dihasilkan 7 log 7. Kenapa 7 log 7? Karena 217 dibagi 31 itu hasilnya 7. 7 log 7. 7 log 7 ini berapa? 1. Kenapa 1? Nah, ingat bentuk A log A sama dengan 1. 7 log 7 itu masuk ke bentuk A log A, ya, maka nilainya 1. Kemudian sifat yang ketiga. A log B pangkat N sama dengan N A log B. Nah, kita lihat. Soalnya itu masuk ke bentuk yang ini. Nah, ya. Maka langkahnya kita rubah ke sini. Nah, di situ ada yang pertama 2 log 25. 2 log 25. 2 log 25. Nah, bentuk ini kita rubah ke bentuk ini. 2 log 25. Dari bentuk ini kita rubah ke bentuk ini, ya. Dirubah. Oke, dirubah dulu. 2 log 25, maka di sini dapat ditulis 2 log dapat ditulis log 25 pangkat 2. Ya, kan dirubah ke bentuk yang ini. Oke, dah itu. Kenapa di sini log 25 pangkat 2? Karena dari bentuk ini dirubah ke bentuk ini. Oke. Selanjutnya ada 3 log 5. Ada 3 log 5. Dari bentuk ini dirubah ke bentuk ini. Maka log 5 pangkat 3. Ya. Kemudian ada log 20. Nah, log 20 itu sebenarnya di sini ada angka 1. Tapi tidak ditulis karena 1. Nggak usah ditulis. Maka dirubah ke bentuk ini jadi log 20 pangkat 1. Atau bisa tetap ditulis log 20. Ya, tuh dari situ. Nah, setelah dirubah, nah, di sini kan ada pengurangan dan penjumlahan. Ya enggak? Yang pertama pengurangan. Nah, pengurangan. Kalau kita ketemu jenis soal itu bentuk pengurangan, maka kita harus ingat sifat yang kedua. Nah, maka kita kerjakan dulu dari yang sebelah kiri. Dari yang sebelah kiri. Berarti yang harus kita kerjakan dulu itu yang log 25 pangkat 2 dikurangi log 5 pangkat 3. Ya kan? Nah, ini kan log 25 pangkat 2 dikurangi log 5 pangkat 3 itu sifat pengurangan. Maka langkah yang kita lakukan ini ya, nih. Log 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3 ditambah log 20. Nah, log 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3
di situ hasilnya log 5. Kenapa log 5? Nah, ini penjabarannya. Log 25 pangkat 2 itu kan dijabarin jadi log 25 kali 25 dibagi 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, ya enggak? 25 kali 25 dibagi 5 kali 5 kali 5. Nah, disederhanakan, coret, 25 bagi 5, 5. Lagi coret, 25 bagi 5 berapa? 5, ya. Berarti di sini diperoleh log 5 kali 5 dibagi 5. Nah, atau bisa kita tulis log 25 dibagi 5. Log 25 bagi 5 itu kan hasilnya log 5. Nah, log 5 diperoleh dari situ ya. Nah, setelah diperoleh log 5, kemudian dijumlahkan dengan log 20. Log 5 dijumlahkan dengan log 20. Ingat, sifat penjumlahan, maka operasi yang harus dilakukan itu perkalian. Berarti log 5 kali 20, ya. Maaf ya kalau tulisannya jelek. Log 5 kali 20. Berarti 5 kali 20 berapa? 100. Log 100. Log 100. Ingat, log 100. 100. Bisa kita rubah ke bentuk perpangkatan enggak? Bisa. Log 10 pangkat 2. Log 10 pangkat 2 itu nilainya berapa? 2. Dari mana? Ini. Nah, tuh ya. Tuh, dari sifat 1, 2, 3. Kemudian sifat yang ke-4, 5, dan 6. Di sini ada soal yang keempat tuh, jika 2 log 3 itu sama dengan A, nyatakan bentuk logaritma 8 log 3 ke dalam A. Nah, ini sifat A log B. A log B sama dengan N log B dibagi N log A. Nah, di sini kan yang berperan sebagai A log B ini 8 log 3, yang ini ya. Berarti 8 log 3 itu kita rubah ke bentuk ini. Nah, ditulis log 3 dibagi log 8 ya. Log 3 dibagi 8. Kemudian bawahnya kita tulis lagi 8 log 3 sama dengan log 3 dibagi log 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? 8 itu kan kalau kita rubah ke bentuk pangkat itu kan 2 pangkat 3 ya. Udah. Setelah itu kita kan peroleh log 3 dibagi log 2 pangkat 3. Nah, kok bisa di sini jadi 1 kali log 3 dibagi 3 log 2. Nah, itu dari mana? Itu dari mana? Nah, ini. Dari sini. Log 3 dibagi log 2 pangkat 3. Nah, log 3 itu aslinya di sini ada pangkat 1. Nah, kita rubah ke bentuk ini. 1-nya dipindah sini, log 3. Nah, dibagi 3 log 2. Jadi jelas ya, 1 di sini itu berasal dari pangkat di sini ya. Terus 3-nya itu pangkat dari sini. Sehingga diperoleh 1 log 3 per 3 log 2. Nah, di sini tuh aslinya perkalian, titik jadinya ya. 1 dikali log 3 dibagi 3 dikali log 2. Nah, setelah itu dipisah ya, dipisah. 8 log 3 sama dengan sepertiga. Sepertiga dari mana? Ini, dari sini, yang ini. Nah, 1/3 dikali log 3 per log 2. Nah, udah sampai situ.
Diperoleh 8 log 3 sama dengan 1/3 dikali 2 log 3. Kok jadi 2 log 3? Dari log 3 dibagi log 2. Nah, bentuk ini. Nah, ini kan masuknya ke bentuk ini. Ya enggak? Nah, log 3 dibagi log 2. Log 3 dibagi log 2 dirubah ke bentuk ini. Nah, sehingga dihasilkan 2 log 3. Nah, 2 log 3 itu dari bentuk ini dirubah ke bentuk sini, dirubah ke bentuk ini ya. Ini kan bentuk ini dirubah ke bentuk sini. Hasilnya ini 2 log 3. Nah, 2 log 3. Kemudian diperoleh 8 log 3 sama dengan 1/3A. Kok bisa A? Nah, tadi kan di contoh soal A itu sama dengan 2 log 3. Nah, di sebelumnya ini kan 1/3 kali 2 log 3. 2 log 3-nya itu diganti dengan A. Oke. Ini soal yang kelima. Soal yang kelima itu 2 log 8. 2 log 8 itu sebagai bentuk yang ini. Maka harus dirubah ke 1 per belok A. Nah, setelah dirubah ke 1 per belok A jadi seperti ini. 1/8 log 2 ya. Sehingga diperoleh 2 log 8 sama dengan 1/8 log 8 pangkat 1/3. Kenapa jadi 8 pangkat 1/3? Coba kita ingat pelan-pelan. Nah, di sini kan awalnya 1/8 log pangkat 2. Nah, kok di bawahnya jadi 1/8 log pangkat 8? Maaf, 8 log 8 pangkat 1/3. Kok bisa jadi 8 pangkat 1/3? Nah, 8 pangkat 1/3 itu nih. Coba 8 pangkat 1/3. 8 itu kalau kita rubah ke bentuk pangkat itu berapa? Kan 2 pangkat 3. Sini dikali 1/3 ya. Nah, sini kan tadi 8-nya dirubah ke bentuk bentuk pangkat. Hasilnya 2 pangkat 3. Sini tadi ada pangkat 1/3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 1/3. Nah, 2 pangkat 3 dikali 1/3, maka pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 3 kali 1/3, kan 2 pangkat 3/3. Nah, 3/3 itu berapa? 1, 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu berapa? 2. Jadi, 8 1/3 itu nilainya 2. Nah, 2 di sini itu dirubah ke bentuk pangkat. Nilai 2 jika dirubah ke bentuk pangkat itu 8 pangkat 1/3 ya. Dah, dari situ 8 pangkat 1/3-nya dari situ. Nah, setelah itu diperoleh 2 log 8 sama dengan 1/1/3. Kok bisa 1/1/3? Nah, di sini. Dari sini ya, dari sini. Dari yang ini. 1 dibagi 8 log 8 pangkat 1/3. Nah, 8 log 8 pangkat 1/3. Ini itu bentuk A log A pangkat N. Ya, A log A pangkat N. Maka di sini A log A pangkat N kan hasilnya berapa? N. Ya. Ya enggak, A log A pangkat N hasilnya N. Nah, di sini kan 8 log 8 pangkat 1/3. 8 log 8 pangkat 1/3. Berarti 8 log 8 pangkat 1/3 itu nilainya 1/3 nih di sini. Ya. Sehingga ditulis 2 log 8 sama dengan 1/1/3. Tulis 1/1/3.
Atau bisa ditulis 1 dibagi 1/3. Kok bisa hasil akhirnya 2 log 8 sama dengan 3? Nah, di sini kan langkah sebelumnya 1/1/3 atau dapat ditulis 1 dibagi 1/3. 1 dibagi 1/3 kan kita bisa dirubah ke bentuk perkalian. 1 dikali 3/1. Berarti 3 bagi 1, 3. Nah, di sini diperoleh 3. Itu dari situ. Kemudian yang keenam, 2 log 5 dikali 5 log 4. Soal ini itu masuk ke bentuk yang ini, ya. A log B kali B log C. Maka hasilnya A log C. Nah, di sini dirubah. Yang jadi A mana? Yang jadi A itu 2. Yang jadi C mana? 64. Jadi 2 log 64. Kok bisa jadi 2 log 2 pangkat 6? Karena 64 itu 2 pangkat 6. 2 log 2 pangkat 6. Hasilnya berapa? 6. 6 dari mana? Dari sini pangkatnya. Dah, itu sifat yang ke-4, 5, 6. Kemudian sifat yang ke-7, 8, 9, dan 10. Ke-7, di situ ada 2 log 4 pangkat 3. Nah, ini tuh masuk ke sini. Ya, sifat yang itu. Maka harus dirubah ke bentuk ini, mn sama dengan a log b. Nah, di situ yang jadi n-nya itu berarti 2 ya, yang jadi m-nya itu 3. Sehingga di sini diperoleh dalam bentuk mn sama dengan a log b, yaitu 3/2, 2 log 2 pangkat 2. Kenapa 2 log pangkat 2? Karena di sini sebelumnya ditulis 3/2 kali 2 log 4. 2 log 4. 4-nya itu dirubah ke bentuk pangkat. Jadi 2 pangkat 2. Nah, kemudian diperoleh bawahnya 3/2 sama dengan dalam kurung 2 kali 1. Kenapa jadi seperti itu ya? Jadi ada 2 kali 1. Nah, coba 3/2 kali 2 log 2 pangkat 2. Nah, dirubah ke bentuk 3/2 dikali, nah, 2 dikali 2 log 2. Nah, sehingga diperoleh 3/2 kali 1. Kok 1? 1 dari mana? 2 log 2. 2 log 2 itu nilainya 1. Dah. Jadi 3/2 dikali 2 kali 1. Hasilnya 3/2 kali 2. Hasilnya 3. Nah, kemudian yang sifat ke-8. Jika 2 log 3 sama dengan A, nyatakan logaritma 8 log 27 ke dalam bentuk A. Nah, ya bisa kalian pahami dulu di situ. Nah, di sini ada salah ketik lagi ya. Ini harusnya 3 pangkat 3. Bukan 3/3, 3 pangkat 3. Berarti ini soalnya itu dari sini ya. 8 log 27 itu bentuk yang ini. Dirubah ke sini. Berarti kan A pangkat N log B pangkat N. Nah, 8 itu dirubah ke bentuk pangkat. Diperoleh ini 2 pangkat 3. Log 27 itu 3 pangkat 3. Nah, di sini 3 pangkat 3 ya. Dah, di situ. Nah, maka dihasilkan 2 log 3 ya. 2 log 3 sama dengan A. Dan selanjutnya sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9.
2 log 5. Nah, sederhanakan 2 log 5. 2 pangkat 2 log 5. Nah, di sini. A pangkat A log B sama dengan B. Maka 2 pangkat 2 log 5 sama dengan 5. Dah. Dan sifat yang ke-10. Nah, ini bentuk yang A log B bagi C. 2 log 4/2. Jadi, dirubah ke bentuk min A log C per B. Berarti min 2 log yang jadi C mana? 2/4. Dihasilkan negatif 2 log 1/2. Karena 2/4 jika disederhanakan itu 1/2. Maka diperoleh negatif 2 log 2 pangkat 1. 2 pangkat negatif 1 itu dari mana? Setengah itu kan 2 pangkat negatif 1. Sehingga diperoleh negatif 2 log 2 pangkat negatif 1. Negatif 1-nya turun. Min 1 dikali 2 log 2. Nah, min kali min 1. 2 log 2 itu nilainya Bapak 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, seperti itu ya. Itu penjelasan terkait materi bentuk logaritma ya. Sambil dipahami lebih lanjut, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jika ada kesulitan bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Nah, sekian video penjelasan terkait materi logaritma. Mohon maaf jika ada kekeliruan penulisan, pengucapan. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Terima kasih, tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah. Semoga bermanfaat ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.